Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast kampungan Hizam Abdillah. Halo Kak. Ganteng banget lu bro. Terima kasih. Banyak sih kayak yang ngomong kayak gitu. Lo public figure sekarang? Enggak sih. Lo ngerasanya gimana? Apa ya? Dibilang public figure bisa jadi public figure. Tapi dibilang bukan public figure pun juga nggak terkenal banget. Oh gitu. Jadi tergantung bagaimana penilaian Ya, orang aja. benar. Oke. Hizam, Mr. Teen itu buat lo jadi prestis gak sih? Oh, prestis banget. Kalau gue masih cocok gak sih? Kan Mr. Teen Kak. Jadi ada batasan. Gue remaja umurnya. loh. Oh iya. Zaman kapan Kak? Waktu remaja gue tuh tahun 2002 lah ya. Oh 2002 aku baru lahir Kak. Serius lo? Iya. Lo tahun berapa lahir? Tahun 2000. Jadi 2002 baru Lo baru 2 tahun. Iya benar 2 tahun. 2 tahun berarti udah SMA kelas 2 lo ya. Ngadi-ngadi. 2 tahun. Zam, terakhir dangdutan kapan? Terakhir dangdutan Terakhir dangdutan 3 tahun lalu mungkin Kak. Sebelum masuk SMA ya. Serius? Sebelum masuk SMA. Beneran? Heeh. Karena gue dapat laporan dari bini gue adalah lu seorang laki-laki yang dimanapun pameran dangdut lo akan cari. Enggak gitu juga. Karena aku juga nyanyi juga. Oh lo nyanyi juga? Iya nyanyi juga. Jadi kalau misalkan ada temen yang nyanyi dan kenal pasti aku dateng. Iya, itu dulu. Iya. Itu dulu. Tahun 2-3 tahun yang lalu? Iya 2-3 tahun yang lalu lah. Hizam tuh yang mana ya? Hizam itu yang paling sering rajin untuk datang ke pameran-pameran dangdut. Iya benar. Berarti lo bisa nyanyi dangdut? Bisa, karena itu aku nyanyi juga gitu. Coba dong. Wih janganlah. Ih serius? dikit. Aduh, nyanyi apa dong? Yang mana aja terserah lo. Nyanyi apa ya? Serah lo aja. Lagu apa ya? Sebentar. Berarti lo selain public speaking lo vokalis juga? Dulu ya, itu tuh dangdut tuh benar-benar dulu sebelum terjun ke dunia pageant. Oke. Setelah masuk ke dunia pageant tuh kayak langsung beralih profesi gitu loh. Jadi kayak udah dangdut masih suka, masih sering nyanyi juga, tapi tidak sesering pada saat sebelum masuk pageant. Berarti passion lo dan hasrat lo menyanyi dangdut sudah mulai agak tergusur gitu. Karena kesibukan. Iya sih, gitu. Sebenarnya dangdut pun juga dikenalkan sama mamaku sih Kak, karena mamaku juga penyanyi dangdut dulunya. Oh ya? Iya. Cuman nggak terkenal banget gitu. Cuman kok di kampung asalnya dia di Banyuwangi itu dia ya cukup lah bisa dibilang sering ke panggung gitu. Jadi dikenalkan dari situ. Bakat itu nurun ya? Iya, karena tiap hari juga pagi mamanya bersih-bersih dangdutan. Apa-apa dangdutan gitu. Berarti hafal dong lagu dangdut ya. Lagunya yang mana? Apa ya lagu? Lagu cowok cewek? Dia tuh sering banget nyanyi lagu-lagu yang bisa dikatakan nyanyi Rita Sugiarto. Waduh, terus dia berat. nyanyi lagu-lagu Jawa-Jawa gitu loh. Jadi aku pun juga kadang sekedar denger doang gitu. Coba dong dikit. Aduh aku nggak percaya diri. Dikit. Apa dong? Kalau nggak percaya diri nanti kalau seandainya ini jelek kita edit aja. Apa dong? Request deh coba request. Lagunya ini seperti mati lampu. Wih, mampus Nasar. Janganlah kau tanyakan besarnya cintaku yang putih tulus untukmu hanya kepadamu. Ya cukup. Boleh tepuk tangan boleh? Boleh dong. Ayo semuanya di belakang tepuk tangan. Hizam, itu jadi Mr. Teen tahun berapa? Aku jadi Mr. Teen tuh di tahun 2019. Cuman kalau untuk ketertarikan ke dunia pageant tuh udah muncul dari tahun 2017. Dari kelas 2 SMA. Kok pengen sih jadi seorang Mr. Teen itu motivasi lo apa? Jadi gini nih, aku cerita nih dari awal nih ya. Jadi di tahun 2017 tuh aku sudah sempat melihat flyer promosi dari Mr. Teen Bali tahun 2017. Dan pada saat itu, jadi kalau Mr. Teen tuh ada advokasi yang berbeda-beda setiap tahun. Di tahun 2017 tuh mereka mengangkat mengenai healthy and green lifestyle. Hafal banget lo ya? Iya, karena ngikutin banget ya? Ngikutin. Oke. Healthy and green lifestyle. Cuman karena aku tuh dulunya masih gemuk dan hitam banget, aku nggak berani untuk join di tahun itu. Bini gue pun ngomong seperti itu loh. Hizam sekarang udah berubah loh. Sekarang Hizam itu kinclong. Oh. Emang dulu kenapa gitu? Wah hitam. Buluk. Iya benar. Emang benar Zam? Iya aku pernah ada di angka 82 kg dan itu aku hitam banget. Sekarang udah di angka 68.
Oke, tapi emang lu program. Nah setelah itu di tahun 2017 aku udah pengen ikut, tapi aku masih sadar diri dengan kekuranganku. Diet lah aku. Diet untuk coba mengikuti. Di tahun depannya diet kurang lebih jalan 3 bulan tuh aku bisa turun 24 sampai di angka 58 kg. Dan akhirnya di tahun 2018 akhir aku mencoba untuk daftar. Karena aku lihat bahwa advokasi di tahun pemilihan di tahun itu mengenai stand against cyberbullying. Yang mana untuk sama-sama menyuarakan berhenti atau stop mengenai bully melalui sosial media. Yang mana aku pun merasakan hal itu. Oke, di awal memang lo ngerasain bullying di sosial media itu sangat kencang banget. Kencang banget, bahkan terutama, dari teman terdekat. Terutama waktu lo masih di kondisi gemuk. Iya, itu sih. Lo paling sering dibully apa emang? Oh, zaman-zaman kalau lagi galungan, penampahan, jangan keluar nanti ditampah gitu. Terus kalau lagi upload foto terus dibilang, babinya lepas gitu. Awas ada sapi gitu. Mungkin memang bagi mereka bercanda, tapi yang mereka nggak sadari tuh kata-kata yang seperti itu juga bisa membuat kita down gitu loh. Mungkin kalau downnya ke arah positif jadi kayak aku bisa diet, bisa ada di posisi sekarang. Tapi bagi mereka yang tidak, bisa jadi mereka bunuh diri lah atau stres atau gimana, kan kita nggak pernah tahu tuh Kak. Karena nggak sedikit juga orang yang melakukan percobaan bunuh diri hanya gara-gara bullying di sosial media ya. Oke. Terus akhirnya lo memutuskan untuk mengikuti ajang Mr. Teen itu. Iya, di tahun 2019 join lah aku, ketemu dengan 10 finalis lainnya yang sudah dikerucutkan menjadi 11 besar. Insecure lah aku di sana. Kenapa? Karena mereka ada sih yang lebih pendek daripada aku, ada juga yang lebih tinggi. Tapi kalau dari segi porsi bentuk badan, aku di kamera tuh terlihat yang paling gemuk sebenarnya pada saat itu. Insecure lah aku jadi. Itu perasaan lo aja. Perasaanku aja sih. Atau emang setelah lo bandingkan emang lo agak sedikit gemuk dibanding yang lain. Kalau dari bentuk tubuh terlihat di kamera terlihat lebih gemuk. Tapi kalau dari berat badan, banyak yang berat badannya sejatinya lebih di atas aku. Tapi entah kenapa aku yang paling gemuk. Kayaknya kameranya musuhan deh sama aku. Tapi akhirnya lo nggak pede di sana? Nggak pede awalnya, dan bahkan sempat mau memutuskan udahlah aku nggak lanjutin dah gitu. Lawannya susah. Lawannya udah ada dari veteran pageant, dari bekasnya JKK Bagus Buleleng lah, JKK Bagus Universitas Udayana, ada yang dari JKK Bagus Badung. Sedangkan aku nggak punya pengalaman, udah sama badannya sekali paling tempur nggak pernah. Badannya kelihatan paling gendut. Apa iya nih gitu bisa? Oh gitu. Iya. Akhirnya curhat lah ke mama. Akhirnya dikasih kekuatan bahwa yang terpenting tuh kamu jadi diri sendiri dulu deh. Yang terpenting selesaikan apa yang telah kamu mulai deh, mending gitu. Akhirnya ya udah, show must go on, terus. Pokoknya ngikutin setiap kegiatannya. Yang awalnya insecure jadi sudah mulai memiliki strategi gitu. Apa sih yang mereka nggak bisa? Aku harus menonjol di situ. Rata-rata di waktu lo ikut itu apa yang nggak mereka bisa? Aku melihat, lo ngeliat apa potensi diri lo yang bisa lo kembangin di situ? Kalau aku melihat dengan bekal public speaking yang aku punya. Jadi aku lebih percaya diri dengan public speaking. Jadi setiap ada kegiatan di kelas, ada setiap kegiatan pembekalan tuh aku berusaha show up ke teman-teman panitia dan teman-teman juri. Ini lo aku gitu. Tapi emang sebelumnya sudah pernah kursus? Belum pernah kursus. Public speaking? Public speaking nggak pernah. Cuman zaman SMP SMA tuh aku lomba-lomba debat itu aja sih, lomba debat, speech competition. Jadi terbiasa dari situ akhirnya. Gitu. Akhirnya itu lo jadikan modal dan senjata untuk bisa menjadi yang terbaik di Mr. Teen. 2019 ya? 2019. Sama satu lagi. Apa itu? Yang lain bakatnya itu catwalk, yang lain bakatnya main alat musik Bali. Aku satu-satunya yang nyanyi dangdut pada saat itu. Dari itu jadi nilai plus. Aku baru tahu setelah selesai dikasih tahu nggak kamu tuh nilai bakatnya bagus, interviewnya bagus juga. Berarti jangan pernah lo meng-underestimate diri lo sendiri ya? Iya, itu sih yang bisa dipelajari dari momen itu. Dan sekarang planning lo apa dong? Planning ke depan sejauh ini sih masih menjalankan atau memberikan kontribusi terbaik juga ke organisasi dari Mr. Teen Bali juga. Dan juga masih menginspirasi teman-teman juga. Aku masih sering banget sharing untuk teman-teman yang mau mengikuti pageant, terus teman-teman yang mau belajar lebih percaya diri dengan public speaking. Sebenarnya sih nggak mau menggurui, cuman
kalaupun aku bisa untuk sharing, kenapa enggak gitu? Karena aku merasa juga aku yang lebih duluan gitu. Paling tidak aku sudah tahu deh baik buruknya atau apa sih yang dicari sama suatu organisasi ini. Gitu. Oke, berarti kalau ada teman-teman lu yang datang terus akhirnya minta apa? Bukan minta ilmu ya, lebih ke sharing dong apa yang udah lo dapetin, apa yang udah lo alamin pada saat ikut pageant itu, lo akan share ke mereka akan dengan sukarela. Oh ya? Meski mereka pada akhirnya nggak sukarela ya, maksudnya adalah yang mereka kasih gitu. Cuman ya udahlah, awal-awal bukan uang yang menjadi prioritasnya, tapi bagaimana bisa sharing. Karena aku tuh ada kebanggaan sendiri saat aku bisa sharing, terus tiba-tiba mereka lolos, terus mereka pada saat grand final mendapatkan hasil yang terbaik, itu aku ada kebanggaan sendiri. Wow gitu. Sekalipun itu nggak bisa diukur dengan duit ya. At least lo sudah bisa bantu orang untuk bisa ada di posisi itu. Wow. Dan itu waktu 2019 itu temanya apa? 2019 angkatan aku itu advokasinya Stay Against Cyberbullying. Jadi mereka minta kita menyuarakan, ayo sama-sama stop cyberbullying. Sebenarnya bukan hanya cyberbullying sih, tapi juga bullying yang melalui verbal tanpa social media pun juga kita harus advokasikan itu, kita harus campaign dan suarakan itu. Dan aku rasa angkatanku bisa berhasil menjalankan apa yang telah menjadi visi misinya itu. Apa yang mereka lakukan? Apanya Kak? Untuk bisa stop bullying di sosial media. Oh, waktu itu kita campaign dari sebelum malam final tuh kita udah campaign mengenai Stand Against Cyberbullying, bahayanya cyberbullying. Speech pun kita juga itu sampai akhirnya udah selesai malam grand final, kita tuh kunjungan ke radio untuk campaign itu juga gitu loh. Dan kita mendapatkan feedback yang baik gitu, karena beberapa dari kita tuh dapat DM dari teman-teman di Instagram yang mereka tuh jatuhnya gak curhat, Kak aku tuh pernah gini menurut kakak tuh baiknya gimana ya. Jadi kita tuh bisa sharing gitu loh. Dan apa yang mereka rasa curhat ya? Iya benar jadi tempat curhat, tapi jatuhnya kita bisa memberikan apa yang mereka butuhkan, dan kita bisa mempelajari apa sih yang belum kita ketahui dari orang yang memang mengalami cyberbullying itu gitu. Hal yang paling parah yang pernah dicurhatin ke lo atau mungkin ke teman-teman lo di pageant itu apa sih? Biasa bullying mengenai fisik itu paling sering dan paling menyakitkan lah, karena kita kayak aku pun yang mengalami pun jadi kayak seburuk itukah kita gitu, kayak dikata-katain babi lah gitu. Meskipun secara tersirat kayak penampahan galungan jangan keluar ya nanti ditampah gitu. Kita kan ngerasa ya yang ditampah di galungan apa? Babi gitu. Jadi kan ngerasa gitu loh. Jadi yang kayak gitu, dan mereka tuh kayak sampai bilang aku sampai nggak makan Kak, ada yang menyayat-nyayat tangan gitu, kayak menyakiti diri sendiri. Sampai separah itu. Iya, separah itu. Makanya aku juga bilang ke mereka bahwa jangan pernah nyakitin dirimu atas omongan orang lain gitu. Yang bisa membahagiakan dan membuat kamu sedih itu dirimu sendiri. Jadi sebenarnya kontrolnya tuh ada di dirimu gitu loh. Apakah orang-orang yang seperti itu akhirnya adalah orang-orang yang mungkin kurang pergaulan, atau mungkin orang-orang introvert yang nggak mau membuka diri atau mungkin nggak mau cerita ke temannya, akhirnya mereka melakukan hal seperti itu? Bisa jadi sih, bisa jadi. Sebenarnya mungkin mereka tidak memiliki keberanian untuk bercerita. Karena kalau kita tahu di masyarakat sekarang ada orang cerita dibully, malah dibully balik. Iya benar. Dibully lagi. Kan banyak yang kayak gitu deh. Nah itu makanya mungkin gue cerita sama lu malah cerita sama orang lain. Nah gitu. Satu sisi nih, misalkan aku Kak Adrian, Kak Adrian ngebully aku. Aku cerita ke temanku. Terus temanku bilang, lah kan emang badan muka babi. Nah gitu salah siapa? Salah tempat cerita. Salah tempat cerita. Mungkin dari situ udah keseringan dibully, akhirnya dia mikir mungkin mendam lebih baik gitu loh. Cerita ke orang tua, ada loh orang tua yang misalkan anaknya cerita, mah aku dibully gini, ya kamu jangan gitu dong, kamu berubah makanya gini-gini, bukannya disupport, anaknya juga malah ikut dijatuhin gitu. Juga sih. Jadi mungkin orang-orang yang bercerita pada saat itu tuh menganggap bahwa kita tuh menjadi platform yang tepat bagi mereka untuk bisa bersuara gitu. Oke, karena bisa bilang dari sisi umur, dari sisi mungkin intelektualnya sama, jadi mereka lebih berani untuk bercerita. Tapi emang itu ada bisa dibilang nge-DM itu memang ada satu nomor atau mungkin Instagram khusus yang dimana kita bisa untuk bercurhat di situ. Kita nggak pernah membuatkan platform yang khusus, tapi kita selalu pada saat campaign tuh bilang, kalau kalian butuh teman curhat, kita ada gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian butuh sesuatu yang memang relate dengan cyberbullying atau bullying, kita ada kok gitu. Kita di sini tuh untuk kalian gitu. Dan kita tuh
Sebenarnya kalau dipikir teman-temanku yang angkatan 2019 tuh cuman aku deh kayaknya yang badannya kelihatan lebih gendut dan bahkan menjadi salah satu korban dari cyberbullying juga sebelumnya. Jadi mungkin mereka nggak merasakan, tapi aku juga bilang kepada teman-teman kalau memang ada yang mau curhat, ada yang butuh gimana, kita tampung masukannya, kita tampung ceritanya gitu. Berikan solusi yang terbaik, jangan malah menghakimi juga gitu. Karena mereka curhat ke kita berarti mereka percaya. Gitu. Ya. Intinya kan seperti itu ya. Iya, jangan sampai mereka kecewa dengan kepercayaan yang mereka berikan kepada kita meskipun pada dasarnya kita nggak saling kenal gitu loh. Itu supportnya via komunikasi telepon atau emang lo siapin waktu untuk ya model konsultasi lah. Kalau waktu itu sih kalau yang masuk aku nggak pernah ada waktu khusus Kak. Jadi kapanpun mereka chat selagi aku masih dalam artian masih bangun, nggak tidur, nggak ada kesibukan dan bisa megang handphone, aku pasti jawab gitu. Oke. Dan aku pasti jawab. Pengalaman lo dari bully di sosial media, hal yang paling parah itu lo dikatain apa? Ya itu di awal-awal tadi ya, cobaan fisik-fisik seperti babi lah, hitam lah yang begitu. Tapi kan itu nggak sekali dua kali dong ya? Nggak sekali dua kali, sering sampai bosan. Sampai bosan akhirnya kebal. Sampai bosan akhirnya kebal dan akhirnya memutuskan untuk bertransformasi gitu loh. Ya kalau beberapa orang yang punya pikiran positif mungkin akan bisa ambil jalan yang positif ya. Kayak lo untuk nurunin berat badan, terus melakukan perawatan gitu. Kalau gue berarti gak apa-apa dibully gitu. Hitam banget gue. Jauh banget sama lu tuh. Tuh lihat di kamera tuh. Jauh. Berarti Mr. Teen 2019 itu ada berapa orang angkatan lo yang akhirnya lolos jadi juara? 11 besar, dikerucutkan waktu itu jadi 8, dikerucutkan lagi ke 5 besar, 3 besar deh akhirnya. Dan lo masuk ke juara kedua. Wah, luar biasa dong ya. Itu gue liat di Instagram lo kan final speech itu. Iya. Itu juga dikonteskan juga kan? Iya, itu dikonteskan juga. Tapi yang gue denger nih, kabar yang buruk nih gue denger. Lo katanya ada hubungan tidak baik dengan juara pertama di Mr. Teen. Kata siapa? Ya gue dengernya begitu. Menurut informasi dari media sosial. Lu kan public figure nih sekarang, ya kan? Netizen yang budiman. Gue dengernya tuh begitu. Seorang Hizam Abdillah tuh punya hubungan tidak baik dengan juara pertama di Mr. Teen 2019. Itu benar gak sih? Jawabannya enggak. Ini sekalian ya buat kalian semua yang tanya-tanya nih ya. Aku winnerku itu namanya Adit Kak. Adit ya. Aku sama dia totally nggak ada masalah sedikit pun nggak ada masalah. Bahkan sampai dia berangkat mewakili Bali ke ajang nasional, aku support dan aku antar ke airport. Aku nggak ada masalah, benar-benar nggak ada masalah. Sebenarnya kita di 3 besar tuh udah benar-benar sejalan pemikiran visi misinya tuh sama gitu. Cuman mungkin ya ini kalau menurutku aja karena sejauh ini yang banyak diminta untuk bertugas itu aku gitu. Dalam artian bukan melalui Instagram, bukan melalui undangan resmi yang masuk ke official Mr. Teen Bali pada saat itu, tapi masuk ke dalam Instagramku sendiri gitu. Kayak undangan untuk datang sebagai pengisi kelas, sebagai pengisi pembekalan gitu, dan juga dewan juri. Jadi mungkin dari situ orang-orang menarik garis besar sejatinya. Kenapa nggak yang winner nih yang gini? Kenapa nggak yang juara 1 nih yang banyak bertugas nih, kenapa yang juara 2-nya? Nah itu berarti statement seperti itu yang banyak muncul dan akhirnya membuat orang-orang ngebully aku, dikiranya aku yang mengambil job desk-nya dari si winnernya itu. Iya. Padahal mah enggak. Padahal kita baik-baik aja, sampai sekarang pun nggak ada masalah. Tapi lu sudah klarifikasi ke orangnya langsung? Sudah dan kita sering banget kita tuh kayak udah kalau lagi kita keluar bertiga atau tugas bertiga atau cuman berdua, itu kita kayak ngobrol kenapa sih ya orang-orang pada bilang kita berantem padahal kita gak ada apa-apa loh gitu. Berarti lu gak pernah show lagi ke mereka siapa? Maksudnya ke orang-orang yang lagi ngomongin bahwa gue baik-baik aja lah. Sebenarnya awal-awal sih kayak ngerasa aduh gak enak nih sama dia, tapi gimana, gimana ya gitu. Cuman kayak kalau tiap hari terus menerus kita mikirin gak enak yang sebenarnya itu gak ada masalah juga, kita tuh kayak menyakiti diri sendiri lama-lama. Tapi aslinya emang gak ada masalah? Gak ada masalah. Baik-baik aja. Serius baik-baik. Bener-bener mau mengklarifikasi di sini. Oh iya ini sekalian klarifikasi aja. Sekalian klarifikasi memang gak ada masalah. Emang gak ada masalah. Semua baik-baik aja. Baik-baik aja. Ya karena gini, lo nggak bisa untuk membendung opini netizen kan. Netizen tuh wajib hukumnya. Itu wajib ada di sosial media. Kalau nggak ada netizen di sosial media bukan sosial media namanya. Benar. Nah sekarang untuk lo bisa, yang gue tanya adalah kenapa selalu job-job itu masuk ke
ke DM lo pribadi, bukan ke official Mr. Tin Bali-nya. Nah, kalau itu aku nggak ngerti karena kan orang yang mengundang itu DM aku langsung melalui Instagram pribadi. Kalaupun ada tugas yang memang dikirimkan atau masuk ke official Mr. Tin Bali, itu tuh pasti kan dikomunikasikan di grup tuh siapa yang akan bertugas, siapa yang gini. Dan aku tuh pasti memprioritaskan winnerku dulu gitu. Coba tanya dia dulu, dia bisa nggak gitu. Boleh deketan dikit mic-nya? Oh ya. Berarti tapi sudah diomongin. Sudah. Nggak, maksudnya ini ada tawaran ini nih. Lo coba maju dulu lah gitu. Kalau misalkan undangan itu tanpa nama, dalam artian dengan Mr. Tin Bali 2019, itu pasti aku prioritaskan dia dulu gitu. Lain halnya kayak DM yang masuk ke aku tuh memang udah atas namaku gitu. Hizam undangan untuk Hizam first runner up Mr. Tin Bali gitu. Jadi kan aku nggak bisa menolak gitu loh. Kalaupun menolak ya berarti aku tidak datang, bukan berarti aku menolak tapi digantikan dengan winnerku gitu. Berarti emang udah benar-benar nggak bisa. Iya, benar-benar nggak bisa. Kalau misalkan masuk ke resmi official Mr. Tin Bali itu pasti aku tanya kok gitu. Dan ini planning lo apa dong sekarang? Planning ke depan, yang pertama sih aku pasti menyelesaikan kuliahku, Kak. Belum beres ya? Belum beres. Sekarang semester berapa? Baru semester 3. Oke. Jadi menyelesaikan kuliah dan sambil terus saja improve apa yang aku bisa sejauh ini. Terlebih skill public speakingku, gimana caranya aku bisa lebih baik lagi ke depan. Jadi biar bisa dapat job-job kayak Kak Adrian kan. Tuh. Gue gak ada job loh. Oh iya. Gue gak ada job loh. Oh iya. Iya, karena gue lihat kan di Instagram lo juga public speaking. Itu emang lo nggak pernah kursus sama sekali? Aku nggak pernah kursus. Sama sekali nggak pernah kursus. Otodidak berarti? Otodidak. Dan itu lo nggak pengen kembangkan lagi? Sejauh ini pingin. Ada beberapa plan, cuman kayaknya terlalu muluk-muluk. Kalau misalkan juga kuliah belum beres, sudah banyak plan, daripada nanti jatuhnya semakin ke belakang, semuanya kegantung. Lebih baik selesaiin satu-satu, one by one, tapi jadi semua. Gitu. Oke, berarti planning lo sekarang, akankah lo akan mengikuti jejak dari Reza untuk menjadi seorang duta pembangunan? Halo, itu di bawah Ria Asteria. Ria Asteria. Pengen seperti itu gak sih? Ada target ke sana gak? Aku rencana ya. Tahun depan akan turun lagi untuk mengikuti salah satu ajang. Pageant lagi. Akan tapi nanti aku rasa fokus organisasi itu berbeda. Bukan mengenai keremajaan lagi, tapi nanti deh. Ya kan lo udah balik Some juga. Secret, ya. Udah gak remaja lagi. Iya benar. Tapi itu gak bisa lo ceritain sekarang? Nggak bisa sekarang karena aku belum pasti juga bakalan join atau enggak. Cuman aku mentargetkan tahun depan bisa menjadi salah satu finalisnya. Finalisnya? Finalisnya dan keluar sebagai juara. Berarti lo udah tahu strategi apa yang harus lo siapin di ajang itu. Jelas, ajangnya di Bali. Ajangnya di Bali. Tahun ini? Tahun depan. Tahun ini jangan dulu. Sebenarnya beberapa alumninya sudah sempat DM, ayo dong ikutan. Beberapa alumni ya. Sebentar, apa ya? Gue inget dulu apa pageantnya ya. Lo bisikin gue dong. Gak bisa tidak ada hint. Gak boleh ya. Gak boleh dulu. Alumninya soalnya alumninya udah bilang, ayo dong ikutan gitu. Ini pasti kamu bisa lah winner di ajang ini. Seyakin itu? Nggak tahu, mereka seyakin itu, dan bahkan juga mereka sempat bilang nanti aku bantu deh kalau kamu butuh persiapan apa gitu. Cuman aku bilang ntar dulu deh gitu. Karena aku pribadi kalau belum siap lebih baik nggak sekalian. Kalau setting goals tuh harus sekalian, setting goals yang tinggi, setelah itu persiapannya matang. Jadi ikut ajang tuh aku nggak mau setengah-setengah. Kalau orang lain mungkin ikut ajang, ya aku cari pengalaman. Kalau aku cuma cari pengalaman, bukan di situ deh kayaknya tempatnya. Karena ikut pageant tuh mungkin kalau orang yang nggak tahu pageant tuh kita menghabiskan waktu yang banyak, menghabiskan uang juga. Masa ada duit yang keluar sih? Ada. Untuk perawatan. Untuk perawatan persiapan kalau misalkan kita mau public speakingnya bagus, siapa tahu kita mau cari coach. Terus untuk catwalknya mungkin, atau mungkin persiapan wardrobe-nya yang orang mungkin nggak pernah pikirkan. Wardrobe tuh nggak murah. Juga sih. Wardrobe itu juga jadi bahan pertimbangan ya. Pertimbangan penilaian. Bukan cuma otaknya doang ya, tapi penampilan juga mesti menunjang. Iya sih, kayaknya memang benar, gue setuju sama lo. Kalau emang mau terjun sekalian. Iya, nggak mau aku setengah-setengah. Kalau persiapan belum matang dan belum ada niatan atau mungkin hati masih setengah-setengah
untuk ngelakuin itu mending jangan ya. Benar. Kalau aku nggak mau kayak gitu. Ujungnya kita udah menghabiskan semuanya, menyiapkan semuanya dengan rapi, terus tiba-tiba cuma cari pengalaman di panggung, nggak masuk 5 besar, cuma keprok-keprok gitu. Mending di rumah kalau aku. Tapi apa bisa dibilang yang bisa lo sampein ke orang-orang untuk stop bullying di sosial media? Oke. Mungkin buat orang-orang yang selama ini selalu membuli dan tidak pernah membuli, tidak akan pernah tahu rasanya bagaimana sakit dihina, dicaci maki dan juga diomongin orang, itu mereka nggak pernah ngerasain. Makanya mereka bisa untuk leluasa menghakimi orang. Yang perlu disadari bahwa tidak semua orang lahir dengan mental yang kuat, tidak semua orang lahir dengan pola pikir yang beranggapan bahwa omongan orang itu nggak harus didengar, terlebih yang hate speech seperti itu gitu. Jadi buat kalian stop deh mending cyberbullying maupun lewat sosial media atau juga bullying secara verbal langsung ke hadapan orang melalui kata-kata, karena yang kayak gitu tuh kalau orang Bali bilang kan apa yang kalian tanam juga akan kalian tuai. Saat ini mungkin kalian tidak merasakan itu, bukan berarti anak kalian nanti atau mungkin kalian kedepannya menjadi salah satu bagian dari korban bully yang jatuhnya juga akan sakit juga akan ngerasain gitu. Dan itu bisa dilaporin nggak sih? Sebenarnya bisa, cuman kembali lagi orang yang menjadi korban itu berani nggak sih untuk speak up? Untuk laporin? Untuk speak up dan melaporkan. Karena sejauh ini orang-orang yang menjadi korban bullying kan jarang banget speak up. Tahu-tahu bunuh diri aja. Karena mereka juga ngerasa apa yang orang katakan untuk ngebully dirinya sendiri itu benar juga gitu. Iya, gue juga. Karena dia terlalu mengiyakan, terlalu overthinking, dan bahkan juga karena ketidakberanian mereka untuk speak up itu, jadinya mereka ya udahlah ambil jalan cepat deh gitu. Tapi ada juga orang yang ngebully dengan niatan yang baik. Menurut lo setuju nggak sih? Mungkin memotivasi dengan mengkritik, badan lu jelek nih, gendut, apa segala macam. Mungkin memang karakternya dia untuk menasehati orang seperti itu. Apakah dan niatannya dia untuk memberikan motivasi? Itu kalau lo melihat cara mereka untuk memberikan input ke orang itu apa benar? Mungkin benar, cuman penempatannya yang harus lebih dipikirkan. Terlebih kalau misalkan kita tidak terlalu dekat sama orang. Kadang kan tipikal orang Indonesia tuh kan gitu. Iya benar. Sekedar teman SMP, tiba-tiba 2 tahun lagi ketemu pada saat SMA, nggak pernah ngobrol waktu SMP, nggak deket-deket banget, tiba-tiba datang, kok kamu gendutan gitu. Tanya kabar kayak dulu, gimana sekolahnya, gimana prestasinya, apa sih yang mau di-achieve di tahun ini, tiba-tiba udah kok kamu gendutan gitu. Itu kan kayak udah nggak make sense banget. Siapa sih lu gitu? Benar, akhirnya mikir perasaan gue malu juga nggak deket-deket banget, tapi kalau berani ngomongin gitu. Terkadang teman kita yang udah deket-deket banget, sedekat-dekatnya aja masih mikir-mikir lo mau ngomong sesuatu. Masa mereka yang itu sih mungkin penempatannya. Jangan selalu menempatkan diri kita agar bisa diterima orang, tapi belajar membuat kita bisa menerima orang lain. Jadi jangan menganggap kalau kita cuman omongan kayak gitu doang masa tersinggung gitu. Jangan seperti itu, karena kan semua orang nggak akan sama pemikirannya. Tapi kedekatan seseorang dengan orang lain itu bukan dilihat dari seberapa pintar dia memuji. Benar sih juga. Seberapa dekat dan seberapa bagusnya hubungan lo dengan teman, itu seberapa pintar lo untuk mencacinya dia, mencaci makinya dia gitu loh. Kedekatan seseorang bisa bilang kedekatan seseorang gue sama lo nih, kedekatan gue sama lo nih bisa terlihat dari gue bisa ngebully lo kapanpun, begitupun dengan lo. Ada yang bilang seperti itu? Ada. Aku sih kadang juga setuju, cuman kadang kan juga kita harus sesuaikan gitu loh. Penyesuaian tuh penting banget gitu Kak. Jadi nggak semuanya bisa ditelan mentah-mentah dengan apa yang orang bilang. Aku pun sampai sekarang nggak pernah yang dalam artian membuat aku bisa diterima teman-teman, tapi aku sebisa mungkin menerima teman-temanku gitu. Tapi ya dengan catatan, jangan berarti udah diterima terus bisa seenak-enaknya gitu. Iya juga sih. Tapi remaja zaman sekarang tambah parah ya ngebulinya di sosial media. Parah sih banget. Hah? Banget aku lihat. Bahkan sekarang mungkin banyak banget orang yang menutup kolom komentar itu karena apa? Karena nggak kuat pasti dibully gitu. Iya dah. Iya benar-benar. Anak-anak di bawah umur 15 tahun pun sekarang di media sosial banyak banget yang bahasanya pun sudah kasar. Karena ada beberapa aplikasi yang sambil joget-joget seperti itu kan banyak juga yang ngelontarin bahasa kasar. Itu kan juga sebenarnya nggak bisa juga kita untuk menjaga anak-anak itu 24 jam. Jadi kalau gue sendiri pribadi ya balik lagi,
keimanan dan juga ketakwaan mesti ditingkatkan. Setuju gak sih? Benar sih. Oke, Zam, terima kasih banyak udah datang. Terima kasih udah sharing-sharing. Ternyata sekaligus mengklarifikasi bahwa Hizam itu tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan dan sampai saat ini masih baik-baik aja. Kita saling support satu sama lain. Adit juga hubungannya baik sama lu. Baik banget. Sama second runner up pun juga sama si Gungdi kita baik-baik aja. Itu loh, gak ada masalah. Gak ada masalah. Jangan bikin masalah. Jangan mancing-mancing. Malah terjadi masalah. Zam, silakan diminum dulu. Oh ya. Wah, dan ternyata menjadi seorang Mr. Teen itu perjuangannya nggak gampang loh ya. Nggak gampang. Gue pikir dengan tubuh yang punya postur tubuh tinggi, terus kemampuan berbicara yang cukup, gue pikir itu cukup untuk bisa mengantar menjadi seorang Mr. Teen. Nggak cukup sejauh itu sih Kak. Gak cuma itu. Masih banyak yang dinilai. Sebenarnya apa sih yang dinilai itu? Kalau kita di pageant itu kita dari awal sudah dikenalkan dengan yang namanya 3B and 1C. Jadi brain, beauty, behavior dan juga confident. Kalau kita memiliki pola pikir yang bagus, kemampuan public speaking yang bagus, disupport dengan fisik yang bagus, tapi tidak memiliki attitude yang bagus, itu dewan juri atau mungkin panitia itu udah mungkin dilepeh deh istilahnya dalam dunia pageant. Nggak akan dilirik sama mereka gitu. Iya. Karena attitude itu yang paling penting gitu. Etika itu nomor 1 ya. Benar, karena kalau kita nanti pun udah menjadi bagian dari mereka, dapat kesempatan bertugas keluar, ketemu orang penting, ketemu gubernur, ketemu begini. Kalau cuman modal cantik, modal ganteng doang, orang bisa ada, siapa aja gitu. Gak ada etikanya juga parah. Iya. Itu sih yang menjadi penilaian. Sama yang paling penting juga percaya diri. Itu karena aku dulu habis down dari awal-awal, akhirnya disemangati oleh mamaku, akhirnya aku percaya diri sampai keliwat percaya dirinya gitu. Jadi aku bisa nggak peduli gitu, jadi kayak udah aku waktu itu akhirnya dari pengalaman down, akhirnya aku nggak mau terlalu banding-bandingin diriku sama finalis lainnya. Oke. Nggak mau banding-bandingin. Tapi menjadi target boleh. Menjadi target boleh, tapi jangan banding-bandingin. Ih, kok dia bagus banget ya? Ih, kok dia tinggi banget ya? Ih, kok dia putih banget ya? Aku stop untuk melakukan itu. Terus apa yang lo fokusin? Fokus ke diriku sendiri. Bagaimana caranya? Jadi kayak berstrategi gitu loh, main taktik. Gimana caranya aku dinotis sama juri meskipun aku nggak jauh lebih kurus dari si A. Oke. Gimana caranya aku bisa dilihat sama sponsor kalau misalkan aku juga nggak terlalu deket sama dia gitu. Kan kadang ada nih finalis yang orang tuanya deket sama siapa, betul. Orang tuanya ini gitu. Aku nggak mau ambil pusing sama itu. Aku anggap aja orang tuanya nggak ngejuri, yang penting aku fokus ke jurinya aja. Udah, bukan fix sih juga jatuhnya, tapi lebih enjoy the moment aja. Pokoknya apa yang lo punya, apa strategi lo, apa senjata yang bisa lo keluarin di setiap ajang. Iya, itu aku selalu keluarin itu. Intinya aku nggak pernah mau menyimpan. Kadang kan ada yang bilang, aduh ini senjata pamungkasnya nanti dia di akhir gitu. Aku nggak pernah mau gitu. Setiap ada momen, ada kesempatan ngegas aja gitu. Oke, pokoknya kalau giliran show off aja gitu ya. Gak biar usah nunggu momen ya. Iya, nanti takutnya keburu ada finalis lain yang melakukan hal yang sama, kita dianggap plagiat gitu. Iya, benar. Setuju. Zam, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih udah datang Kak. ke studio gue. Dan mudah-mudahan target lo di tahun depan untuk mengikuti pageant yang sampai sekarang lo juga gak mau ngomongin itu pageantnya apa. Mudah-mudahan gue bisa lihat prestasi lo di tahun depan makin baik lagi. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Jangan lupa untuk subscribe di channel Adriansa MC Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, jangan lupa klik tombol subscribe di kanan bawah ya.